Halo Udayana Bali dan Indonesia, selamat datang di podcast Lascaria, Selasa Bicara Budaya bersama Kementerian Kebudayaan BMPM Universitas Udayana. Dan teman-teman, kali ini bakal ditemenin sama aku nih, Wirya Sukmana, yang akan nemenin teman-teman beberapa menit ke depan. Tentunya dengan narasumber-narasumber keren yang gak kalah keren dengan episode kemarin. Kita bakal bicara tentang kebudayaan dan kesenian yang ada di Indonesia nih teman-teman. Nah teman-teman, kali ini aku sudah bersama dengan seseorang yang sangat spesial, tentunya nggak kalah spesial dengan sebelum-sebelumnya, karena kebetulan juga hari ini kita lagi kunjungan ya teman-teman. Kita kunjungan ke suatu tempat di mana tempat ini benar-benar menjadi salah satu ikon atau salah satu tempat yang bisa dikatakan sebagai tempat yang mewarisi budaya, tempat yang melestarikan budaya. Dan kali ini aku sudah sama pemilik dari atau pengelola ya dari Palam Batik. Halo Pak Ungsu. Apa kabar? Iya, apa kabar Pak? Gimana kabarnya di COVID, di situasi COVID Pak? Baik. Baik ya, jadi sehat semua. Dan tentunya teman-teman yang pendengar juga aku harap sehat semua ya. Dan mungkin aku mau tahu dulu deh nih Pak, sebenarnya Palam Batik itu apa sih dan kapan terbentuknya? Mungkin sejarahnya sedikit bisa diceritain Pak untuk teman-teman yang mendengar. Oke. Terima kasih Wirya. Iya. Palam Batik itu berdiri tahun 88. Ya. Tahun 1988 atas berkembangnya pariwisata Bali. Pada dasarnya kita diawali oleh dua orang pasangan guide yang berprofesi sebagai guide Jepang dan Jerman pada saat itu. Kemudian membuat satu tempat untuk bisa memberikan lebih banyak destinasi wisata untuk para wisatawan. Jadi sebelumnya yang masih 1-2 untuk tempat seperti ini, batik ataupun silver, kita memberikan tempat baru untuk menambah ini destinasi baru saja untuk pariwisata yang saat itu memang benar-benar baik lah. Oh gitu. Berarti motivasinya adalah wisata ya Pak pada awalnya ya? Wisata awalnya. Oke, tapi kalau semakin lama ini kan semakin banyak nih berkembang batik-batik, terutama tempat batik juga semakin banyak kan sebenarnya. Iya. Dan kalau boleh tahu sebenarnya karakter mungkin atau pembeda dari Palam Batik apa sih Pak? Mungkin bisa kita ambil dari cara kita membuat batik ya. Cara kita membuat batik dan pola kita dalam tamu yang datang atau wisatawan yang datang. Kalau cara membuat batiknya kita memang lebih mengedepankan dari batik tulis. Oke. Jadi ancientnya dari rootnya batik adalah batik tulis. Jadi kita mulai dari sana. Kemudian berkembang menjadi ada cap dan sebagainya. Kemudian pola-pola dalam mengenalkan batiknya, kita jadi wisatawan yang baru datang, kita berikan informasi dulu bagaimana cara membuat batik, bagaimana awal batik itu, apa itu batik sebenarnya. Jadi yang dikenalkan batiknya dulu, kemudian baru kita memperlihatkan produk-produk yang bisa kita perlihatkan kepada para wisatawan. Jadi hasil finish produknya seperti apa. Itu sih yang membedakan kita dengan tempat lain. Mungkin ada beberapa toko batik yang memang langsung menjual batiknya. Kemudian ada beberapa toko lain yang memang hanya menjual batik-batik yang secara massal. Kalau kita di sini memang batiknya tidak banyak varian, jadi mungkin satu motif itu size-nya satu size itu aja, S, small, medium, extra large dan sebagainya. Dan itu saja kita buat, tidak membuat dengan jumlah yang banyak.
Oh gitu. Kalau kita bicara tentang varian, tadi kan Bapak bilang varian tuh. Nah, di Palang Batik ini ada varian apa aja sih Pak? Apa sekarang ini kan di Bali ya? Apakah cuman tok dengan batik di Bali atau mungkin beragam batik-batik seluruh Indonesia? Ya. Kalau kita bicara batik, menurut saya sih batik itu batik Indonesia ya. Kita karena sudah dipatenkan lah bilang bahwa batik itu batik Indonesia. Batik Bali itu lebih ke sama seperti lukisan lah. Lukisan Bali itu kan ada kamasan, ada lukisan-lukisan yang bentuknya memang Bali, bentuk-bentuk barong dengan unsur-unsur patra, ukir-ukiran Bali. Sama seperti batik, sebenarnya batik itu cara membuatnya, bukan dari mana dia berasal. Kalau dari mana dia berasal itu finish produknya seperti apa. Jadi lebih ke motif. Batik Bali itu ya berarti batik yang motifnya dengan lukisan-lukisan Bali, dengan patra-patra. Sedangkan batik yang dari luar, misalnya dari Jawa, itu lekat memang dengan kehidupannya mereka gitu. Ada batik pesisir mungkin yang lebih dekat dengan laut, pasti warna-warnanya juga lebih biru dan sebagainya, warna lebih terang. Batik Madura misalnya warnanya lebih mencolok. Jadi seperti itu pola-pola yang membedakan batik Bali dengan batik Jawa, mungkin dari motif ya, tapi secara keseluruhan cara membuatnya itu kita anggap saja batik Indonesia itu seperti itu. Berarti untuk di Palang Batik sendiri beragam sekali ya, nggak menutup kemungkinan ada batik dari, maksudnya mengambil karakter dari Jawa, enggak kan? Enggak. Berarti gitu. Enggak. Oke. Karena wisatawan juga datangnya dari luar kebanyakan, jadi kita lebih mengenalkan semuanya. Mereka juga tidak memahami perbedaannya. Disinilah kita akan memberikan edukasi terhadap wisatawan yang datang. Oke. Mungkin saya akan bicara sedikit lebih ke batiknya Pak ya. Kita tahu tren atau tendensi apalagi anak muda ya, semakin hari bukan gimana ya bilangnya, tidak menyukai mungkin dibilang, atau tidak tertarik mungkin terhadap batik. Nah kalau Bapak sendiri melihat itu gimana sih sebenarnya? Apakah ini harus menjadi perhatian khusus atau tidak? Karena kita sendiri justru yang punya batik tapi kita tidak, kurang tertarik gitu kan. Herannya seperti itu sebenarnya kan, malah wisatawan luar yang lebih tertarik tentang batik. Itu menurut Bapak gimana? Mungkin karena batik itu dekat dengan kita ya. Jadi kadang-kadang kita tidak merasa itu spesial. Sama seperti kita yang tinggal di Bali, kadang-kadang kita nggak tahu tempat-tempat di Bali yang bagus, sama orang Jakarta yang mungkin nggak pernah datang ke Monas misalnya, karena terlalu dekat dengan mereka gitu kan. Mungkin orang luar yang malah datang untuk melihat dan mengapresiasi itu. Menurut saya muda-muda sih saya rasa nggak harus semua menyukai batik. Dan batik itu tidak sekedar hanya memakai baju batik, membeli baju batik. Apresiasi itu datang dari saat kita mengetahui bagaimana batik itu dibuat. Bagaimana lama waktunya yang digunakan untuk membuat satu kain. Bagaimana proses-proses pembuatannya yang ada langkah-langkahnya. Tidak seperti sekarang fast fashion, kita kan produksi besar, industri dengan jumlah yang banyak sekalian. Batik itu tidak seperti itu. Datangnya dari apresiasi terhadap cara membuatnya. Jadi saat kita mengetahui cara membuatnya dan mengapresiasi itu, disitulah mungkin akan timbul rasa percaya diri untuk mengenalkan batik, memakainya, menggunakannya di segala hal, misalnya seperti taplak meja atau hiasan dinding. Jadi itu selama ini kita melihat kan batik identik dengan
baju, pakaian ya, Iya, fashion. iya. Itu sih menurut saya. Jadi saat anak muda itu mengetahui pola atau cara membuatnya, dia pasti akan appreciate lebih. Cuma tidak semua orang harus, menurut saya, menyukai batik. Ada yang suka mobil tua, Iya. sebagian tidak suka. Ada yang suka hal-hal vintage lainnya atau musik yang lebih vintage, sebagian juga lebih suka yang lebih modern. Menurut saya marketnya masing-masing, ada yang niche market memang batik ini. Jadi ya kita harus memahami hak-hak itu juga, pilihan-pilihan itu juga. Cuma untuk anak muda yang memang sudah mengetahui dan merasa percaya diri terhadap batik, bisa menjadi orang yang mempromosikan atau mengenalkan batik kepada orang lain dengan bangga memakai baju batik atau taplak meja batik dan sebagainya. Berarti apresiasi Pak yang lebih pentingnya. Tapi kalau kita misalkan bicara apresiasi sekalipun, nggak sedikit anak muda yang ternyata nggak tahu Pak sebenarnya tentang batik, nggak tahu cara buatnya. Nah, menurut Bapak, kalau misalnya tentang ketidaktahuan mereka ya, siapa sih yang harus disalahkan gitu? Kalau kita bicara disalahkan, apakah mereka sebagai generasi muda yang salah tidak ingin mengenal budaya kita, tidak ingin mengenal warisan budaya kita, warisan leluhur kita, atau salahnya generasi tua yang nggak mau mengenalkan? Kalau menurut Bapak? Sulit pertanyaan. Agak sulit ya. Agak sulit. Karena kita case by case ya. Iya. Nggak bisa kita generalisasi siapa yang salah di case ini, siapa yang salah di case itu. Jadi saya tidak mau demokratis juga menjawabnya seperti diplomatis dengan jawaban-jawaban saya. Tapi memang keadaannya seperti itu gitu. Case by case, tidak ada yang yang muda yang salah atau yang tua yang salah. Kalau memang anak muda itu memang menginginkan atau sudah mengetahui cara membuat batik dan mengapresiasi batik, pakailah atau belilah atau buatlah batik itu sendiri. Orang tua juga yang memang menyukai batik, lakukan sesuatu. Jadi kita tidak hanya Hari Batik Nasional pakai batik gitu. Itu kalau memang sampai sana aja sih promosinya kita done aja sih itu. Nggak akan jauh kemana-mana. Tapi kalau kita memang sudah tahu cara buatnya, mungkin generasi tua pun saling mengenalkan batik juga nggak apa-apa kan? Iya. Sesama mereka juga. Ini bagus loh batik tulis. Saya buatnya lama dan sebagainya. Atau artisnya ini yang buatnya di daerah sini. Yang muda juga seperti itu. Kita pakai batik suatu ketika misalnya jalan-jalan kemana. Kita dengan bangga memperlihatkan batik. Jadi teman-teman juga, ini batik ya. Kok bisa? Kenapa sih bangga sekali pakai ini? Karena ini buatnya ada artis yang buat, bukan cuma biasa gitu. Saya jarang pakai ini karena ini untuk occasion yang spesial aja saya pakai, karena ini menurut saya ada nilai seninya gitu. Jadi orang-orang kayaknya anak-anak sekarang sih cukup suka dengan hal-hal seperti itu ya. Ada rareness-nya gitu, ada kelangkaannya gitu. Mungkin anak-anak sekarang itu suka dengan hal-hal yang ada opini-opini seperti itu. Masih berbicara tentang anak muda sih, karena kita memang anak-anak muda juga Pak ya. Kalau dari Palang Batik sendiri, punya nggak sih strategi khusus? Maksudnya yang kita tahu kan Palang Batik targetnya adalah wisatawan nih. Pernah nggak punya target, maksudnya untuk menarik atensi mereka nih, anak-anak muda, supaya mereka tahu tentang batik? Itu pernah nggak Pak? Dengan batik kelas sih salah satunya. Dimana di tempat lain saya juga masih jarang sekali
yang membuka batik kelas utamanya batik tulis. Karena memang di situ sih akarnya gitu, dan sangat menyenangkan jika sudah mengetahui cara membuat batik dengan batik tulis. Itu sih yang kita usahakan untuk buat di sini, tidak hanya wisatawan yang datang diperkenalkan saja, tapi juga diberi kesempatan untuk mengikuti batik kelas untuk mengenalkan batik itu sendiri. Berarti kelas batik ya Pak ya menjadi salah satu poin dari Palang Batik sendiri ya, yang bisa jadi karakternya. Oke deh Pak, mungkin saya mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang pandemi. Oke. Pandemi seberapa berpengaruh sih Pak untuk Palang Batik, entah dari sisi finance atau dari sisi bagaimana ketertarikan atau dari rasa keinginan untuk datang lagi atau gimana, ketertarikan juga, karena kalau kita bilang sebelum di pandemi itu kan wisatawan asing banyak yang datang nih. Apakah mungkin ketika pandemi justru dan kita terbatas ya dari wisatawan belum bisa datang ke Bali, apakah justru orang-orang dari dalam negeri yang bahkan lebih tertarik sekarang atau gimana Pak mungkin? Oke. Jujur aja agak sulit untuk menarik perhatian wisatawan dalam negeri. Lebih banyak memang wisatawan dalam negeri yang memahami seni secara lebih dalam ya. Itu yang mungkin datang ke sini untuk belajar batik. Tapi secara general teman-teman yang muda maupun yang tua juga memang masih sulit untuk kita arahkan bisa mengikuti batik kelas. Kalau wisatawan asing memang sudah tidak ada, jadi kita memang cukup sulit dengan wisatawan asing. Jadi tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya. Ini pandemi, jadi kita harus memahami ini, semua orang harus struggling, harus bisa survive. Jadi secara finansial mungkin di mention tadi ya, kita harus bisa usahakan bisa bertahan dengan segala keadaan yang ada. Jadi itu sih kesulitan memang untuk wisatawan domestik menarik untuk datang ke sini, memang ya sangat sulit. Jadi promosi yang tadi sempat disampaikan, mungkin anak muda yang belum paham. Di satu sisi saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa seperti itu. Di sisi lain memang kita punya, sebagai orang yang memahami, sebagai orang yang berkecimpung di sana, kita harus bisa mengedukasi bahwa ayo datang melihat batik dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman juga nantinya setelah batik kelas bisa menjadi orang yang menyampaikan atau bagaimana batik itu dibuat dan bagaimana spesialnya batik itu, sehingga ada ketertarikan untuk datang. Kita senang sekali sih kalau ada orang yang datang ke sini pengen batik kelas dan sebagainya, sangat menyenangkan untuk mengajarkan orang hal baru. Mungkin nanti bisa dirasakan sendiri juga bagaimana batik itu setiap warnanya harus ada prosesnya masing-masing. Jadi kita lihat, batik ini gampang nih buatnya, besok misalnya jalan-jalan kemana, batik ini gampang nih buatnya, batik ini sulit nih buatnya. Jadi kita tahu, orang tua kita juga tidak dibohongi misalnya kan, ini kok kemahalan ya gitu misalnya, karena ternyata kita pikir itu kita udah tahu, sebenarnya sepertinya prosesnya mudah. Tapi yang ini cocok mahal karena memang prosesnya sulit. Itu sih yang kita ingin edukasi. Oke deh. Menyinggung sedikit ke pemerintah mungkin Pak ya. Melihat kondisi dalam artian mungkin secara umum pariwisata memang lagi tidak baik-baik saja mungkin ya kalau di Bali, kita tahu sendiri. Tapi melihat batik, apakah pemerintah ada atensi, ada
ada gimana ya, melihat keadaan ini nggak, atau pemerintah melakukan suatu hal nggak untuk batik menurut Bapak, atau mungkin kalau misalkan memang tidak ada ternyata apa sih yang Bapak harapkan itu pemerintah harusnya bisa ngapain sih untuk tetap mendukung batik? Sejauh yang saya ketahui, pemerintah mungkin sudah berusaha dengan proses-proses mengenalkan batik secara internasional, misalnya dengan memakai baju batik saat kunjungan atau saat kedatangan tamu. Itu bentuk promosi ya. Kemudian balik lagi sih seperti yang saya mention sebelumnya, kita sebagai tamu nih datang gitu misalnya, melihat batik dan menjelaskan ini batik, ini baju batik gitu. Menurut saya tidak tumbuh karena warna yang memukau atau motif yang sangat baik gitu. Misalnya sepertinya agak sulit untuk menumbuhkan kecintaan batik terhadap hal itu. Itu hal yang kedua, itu preferensi menurut saya. Ada yang prefer warna ini, ada yang prefer warna itu. Menurut saya itu hal. Tapi hal yang pertama untuk membuat ketertarikan itu adalah bagaimana menyampaikan proses batik ini, apresiasi terhadap proses batik ini, siapa yang membuat ini, seperti lukisan dan sebagainya dibuat dengan tangan. Di situ mungkin yang akan menjadi hal yang sangat menarik untuk orang lain ya. Jadi saya tidak terlalu jauh dengan pemerintah karena saya juga tidak besar, tidak industri sebesar itu gitu loh. Jadi kita bisa anggap ini home industry. Jadi lebih ke apa yang bisa kita perbuat itu yang kita buat. Untuk dari pemerintah mungkin terlalu banyak hal yang harus dipromosikan oleh pemerintah gitu loh. Promosi ini, promosi pariwisata Indonesia secara general, promosi macam-macam lah. Terus kita bilang promosi batik dong, itu misalnya. Sepertinya ini sekali itu loh, terlalu ego sekali untuk memaksakan itu. Saya pikir biarkan menjadi flow aja, kapan memang saatnya mempromosikan batik, biar mengalir saja. Memang kita yang menyukai batik lah yang mempromosikan itu, tidak hanya selalu bergantung pada sisi pemerintah, karena juga untuk menyampaikannya pasti pemerintah punya batasan-batasan, ekspertisnya berbeda mungkin kan, ada yang expert di bidang politik dan sebagainya. Kita yang di bidang batik lah yang ini yang berusaha, atau adik-adik yang sudah mengenal batik secara lebih dalam nantinya, itulah yang akan menyampaikan pesan-pesan itu. Gitu sih. Terakhir deh Pak, ya, kita kembali lagi ke anak muda. ya. Peran dan aksi nyata apa sih sebenarnya kita bisa lakuin itu loh sebagai anak muda untuk mempromosikan batik atau memperkenalkan batik juga, dan mungkin sedikit dikasih pesan dan kesan atau juga untuk anak-anak muda Pak ya. Atau mungkin harapan Bapak juga setelah pandemi ini kelar, harapannya mau gimana batik itu sih? Lebih ke masa sekarang mungkin ya, lebih modern mungkin approach saya. Jadi saat teman-teman memahami batik dulu, bagaimana batik itu dibuat dan sebagainya. Setelah memahami siapa yang suka, ayo promosikan batik dengan cara misal kita untuk mempromosikan biasanya kan kita perlu massa ya. Mempromosikan kita perlu orang-orang yang mendengarkan kita dan sebagainya. Saat kamu menjadi artis atau menjadi selebgram atau menjadi influencer, jika memang menyukai batik, promosikan batik. Bentuknya seperti apa terserah teman-teman, karena batik kan bentuknya biasanya kain. Jadi mau dibentuk seperti apa, mau dipakai seperti apa, dan promosikan itu bagaimana memakainya,
memakai seperti ini menjadi lebih bagus dan sebagainya. Itu sih yang kita harus pastikan buat teman-teman supaya bisa anak muda ini peran nyatanya gitu. Mungkin kalau contoh nih Bara Suara, mungkin tahu teman-teman Bara Suara ya, Iga Masardi selalu pakai baju batik gitu. Misalnya dia kan punya masa tuh, jadi dia mempromosikan batik. Mungkin selebgram juga, yang teman-teman di Bali cukup banyak selebgram, influencer dan sebagainya. Tidak selalu menggunakan batik itu sebagai ajang ininya. Kalau memang menyukai ya, saya tidak memaksa. Kalau tidak menyukai jangan, menurut saya jangan dipaksa. Tapi kalau memang menyukai, misalnya bajunya di endorse gitu, kainnya pakai batik gitu. Jadi kan salah satu cocok nih bajunya dengan batik, saya mau pakai juga. Jadi memakai, mungkin di endorse sama floris gitu misalnya, taplak mejanya pakai batik, cocok florisnya kayak gitu. Jadi seperti itu menurut saya cara-cara anak muda yang nyata ya, lebih ke keadaan sekarang untuk membuat orang-orang menyukai batik. Kemudian di bawahnya, di captionnya bisa aja diisi batik itu, tentang batik, bagaimana cara membuatnya ini, batiknya artisnya ini dan sebagainya. Di situ yang membuat orang-orang oke. Saya rasa anak-anak muda perlu membuat campaign seperti itu ya, tidak selalu tentang secara general, biasanya berhubungan dengan uang, atau kalau ada misalnya saya dibayar endorse baru saya mau gitu misalnya kan. ada campaign yang kita harus seperti aktivis lah gitu. Ada campaign saya sukanya ini, saya mau mengedepankan ini gitu. Itu sih yang menurut saya sih bagus. Oke, mungkin lagi satu Pak ya. Punya nggak untuk Palang Batik sendiri? Apakah ada strategi khusus nanti untuk menyambut, karena pandemi kayaknya udah mulai membaik, dunia kayak udah mau mulai membaik nih. Wisatawan semoga semoga aja Pak ya. Wisatawan juga kayaknya udah pengen banget nih liburan ke Bali juga kan. Kalau dari Palang Batik sendiri, apakah ada something new atau sesuatu yang baru yang bakal disiapin untuk menyambut mereka gitu, atau juga buat teman-teman yang mau ingin belajar gitu? Mungkin tidak banyak, karena kita juga terbentur terhadap finansial. Jadi secara fisik bangunan dan sebagainya mungkin tidak banyak yang akan kita berikan perubahan. Tapi kita memastikan bahwa tim kita akan lebih edukatif untuk memberikan apa itu tentang batik kepada wisatawan dan sebagainya, untuk lebih menarik mereka dengan produk-produk kita yang lebih baru, mungkin mengikuti dari bagaimana perkembangan selama ini kan kita vakum 2 tahun lah bilang kita kan nggak tahu perubahan fashion, perubahan interior dan sebagainya. Bagaimana preferensi yang sekarang yang baru itu mungkin yang kita siapkan untuk kedepannya buat wisatawan yang akan datang selanjutnya. Oke, itu dia ya teman-teman yang sedang mendengar. Terima kasih banyak Bapak. Makasih semua. Sudah ngobrol-ngobrol, udah banyak juga. Buat teman-teman yang mendengarkan, jangan lupa juga ya, buat misalkan teman-teman mau belajar batik, bisa ke Palang Batik Pak ya. Bisa banget buat belajar batik. Nanti kita sendiri juga bakal belajar tentunya, tapi kita belum karena masih ngobrol-ngobrol juga. Habis ini kita bakal belajar, dan teman-teman yang mau tahu nanti keseruan kita belajar bisa dilihat mungkin di Instagram BEM Udayana dan juga di Instagram Satria Muda Udayana. Siapa tahu nanti teman-teman semakin banyak yang terinfluence Pak ya, semoga aja. Semoga. Iya, itu dia. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih Wirya. Iya. Dan buat teman-teman jangan patah semangat, jangan patah keinginan untuk tetap dengar
podcast kita di podcast Lascaria tentunya, karena di episode-episode berikutnya bakal lebih banyak nih, ada narasumber-narasumber menarik juga, nggak kalah seru dengan Pak Wungsu juga, nggak kalah seru tentang palam batik, ban batik sebagainya, karena kita udah banyak juga Pak ngobrol-ngobrol tentang tarian segala macem. Dan tentunya semoga apa yang disampaikan di podcast ini bisa jadi terinfluence lah teman-teman muda yang mendengar, dan juga teman-teman bisa tertarik atau semangat juga untuk menggabungkan misalkan batik dengan kemodernan sekarang juga kan, misalnya pakai baju yang keren tentang batik, diisi motif batik seperti yang Bapak sampaikan tadi gitu. Itu aja mungkin teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah dengar dari awal kita ngobrol di sini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, dadah.